Eh, Ya kan ngerti giat emang. Asli Hari ini main tadi habis kikian mah. pengecoran, kita akan bertanya kepada narasumber yang jadi supervisor lah di sini tuh. Dia baru datang pagi, cuman siang baru masuk kerjanya. Oke Pak, hari ini gimana kerja hari ini Pak? Ya untuk hari ini sih lumayan nggak kayak biasanya sih. Jadi salah satunya dari kru konkret farmnya, kalau emang untuk darah-darah seperti saya sendiri bikin bergejolak lagi atau bikin panas lagi deh. Tapi ya alhamdulillah dengan cara saya sendiri, saya alihkan emosi-emosi seperti ini dengan cara saya malas ke lapangan, ya lebih baik diem di kantor daripada terjadi sesuatu. Itu cara saya. Nah, itu permasalahannya apa Pak? Kenapa bisa terjadi masalah Permasalahannya ya? Kita kan namanya ngecur ya, Ya, kita betul. perlu tenaga ekstra, Iya. perlu cara yang benar-benar gitu, karena pengecorannya lumayan sulit lah. Jadi kita dikejar waktu atau apa nih Pak? Betul, dikejar waktu, satu waktu, kedua kan kita harus bayar orang kan banyak. Betul Pak. Mandor, kalau bayar sekarang mandor ada sekitar 10 sampai 15 orang. Iya. Sementara volumenya hanya kurang lebih 60 kubik. Iya. Kita bekerja mereka dihitung sampai 2 hari sampai 3 hari misalkan. Misalkan kalau satu orangnya dibayar 100 sampai 200 ribu, kalikan berapa? Sementara volume mereka hanya cuma dapat misalkan bayar tenaga kerjanya cuman, misalkan bayar tenaga kerjanya mereka sampai 5 juta, Iya. sementara penghasilan cuma dapat 1 juta. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Yang jelas kita dirugikan, mandor pun dirugikan. Siapa yang merugikan? Salah satunya yang jelas untuk hari ini bagian ya operator itu, karena mereka nggak sportif cara kerjanya, pokoknya malas deh sampai ketemu orang-orang itu aja. Jadi itu oknum ya Pak? Oknum. Makanya kok banyak. saya bukan nggak suka sama pribadinya ya, jadi cara kinerjanya kurang profesional, kurang apa ya. Ya kita bukannya raja mentang-mentang pembeli, wah raja harus ini harus dia, bukan begitu. Cara saya juga nggak kayak gitu. Tetap mereka bikin ini kita ikutin, mereka pingin itu kita ikutin. Tapi kalau udah lebih 3 kali nggak bisa. Kita punya prinsip. Saya dengar teman saya, wah katanya ini, mereka berdiam. Wah ini ngecornya nggak jadi, mereka diam. Sekolah saya nggak bisa. Saya punya prinsip. Jadi itu apa harus kita bikin Harus schedule tegas, lagi harus atau tegas. Kalau gimana? emang dia mau bergabung atau mau join kita selamanya harus bisa kerjasama. Tapi kalau orang caranya, saya tidak akan mau kerjasama orang kayak gitu, nggak mau. Terus kenapa tadi kita pakai produk dari dia gitu, pakai Kita kan alat nggak dia? tahu. Kita kan situ kan bilang. Iya. Saya kan datangnya juga dari awal. Iya, betul. Ini bukan kok ibarat skenario, ibarat cerita, itu bukan cerita saya kan. Iya betul. Saya tuh hanya peran pembantu kan, begitu masuk karena skenario atau alur cerita itu udah jalan. Saya nggak tahu karena saya ngikutin. Justru walaupun saya ngikutin, tapi soal maaf saya bukan so pinter ya. Iya. Soalnya saya peran utama, padahal saya orang baru di situ. Anggapnya masuk karena emang tanggung jawab saya di lingkungan kerjaan ini. Nggak tahu saya volumenya hari ini berapa, ngecornya mana-mana dulu saya nggak tahu. Tapi saya langsung, ya bukan sombong, ya sombong lah sedikit. Saya langsung, emang tanggung jawab saya juga. Tiba-tiba kok saya pikir pengecoran ini, saya pikir rental dari atau konkret farm yang udah biasa kita rental, ternyata ya beda lagi, beda ini lah, Beda orangnya juga. beda orang dan beda, bukan dari Pihak ini. plan dari yang kita biasa kerja di sini, ternyata beda. Ya itulah yang bikin emosinya tuh apa ya, kita kan satu lah situasinya, kita udah hujan, udah mepet, volume kecil, mandor istilahnya kita udah pasti nuntut, masalah pembayaran harus gede. Sementara dari perusahaan kita sama ngepres penghasilan kita, misal pembayaran kita misal 10, kita penghasilan udah dapat 1, udah jelas rugi waktu, rugi pembayaran, ya rugi istirahat kita nggak ada, ya itu yang bikin emosi. Artinya kita nggak bisa kerja kayak gitu. Kerja itu mestinya kita harus mengerjakan 10 dalam 10 jam, kita harus mengerjakan 10 tapi mengerjakan dalam 1 jam. Itu yang benar. Itu yang Menguntungkan. memperbaiki perusahaan. Kalau kayak gini tuh merugikan, yang benar. Makanya bos setiap datang ribut ya itu terjadinya seperti kayak gini. Itu Oh iya. Iya, seperti kayak gitu. Jangan bela-bela ya. Seperti kayak gitu. Oh iya. Tadi saya lihat ada bos ya. Ya, tadi PM-nya ada bos, ya, ada makanya PM. saya sependapat sama bos saya kan. Saya walaupun ngomong itu udah jangan usah dibayar, kan bener bos saya sendiri, walaupun padahal saya belum komunikasi sama bos.
Artinya bos saya, udah kamu kalau mereka nggak nurut nggak usah dibayar. Benar, saya juga udah ultimatum bahasanya begitu. Kalau anda nggak mau melanjutkan pekerjaan ini, ya udah nggak usah bayar. Kenapa? Mereka masuk ke sini, harus siap perang, mau apa, mereka harus siap karena emang lingkungannya kayak gini, sistem pekerjaannya kayak gini, harus siap. Jangan tiba-tiba pengecoran udah lebih mendekati 90%, pekerjaan lebih dari 90%, tiba-tiba mereka semaunya membatasi, itu nggak bisa ya, kita nggak mau bayar kalau kayak gitu. Tapi setelah kita nego, setelah saya ngambek atau kita protes ke pihaknya, ya alhamdulillah akhirnya mereka nurut, akhirnya mereka mau, walaupun pada dasarnya masih tetap dia bikin masalah. Kalau Persija bikin masalah, kenapa? Setting pompa mestinya 15 menit sampai 1 jam lebih kok. Itu sengaja dulu kan. Padahal itu settingnya tuh hanya membutuhkan 15 menit, bisa jadi 1 jam. Itu kan teori mereka. Karena mereka dibayar jam-jaman, bukan borongan publikasi. Kita bukan orang bodoh kok. Kita bisa ngawasin orang, bisa gambar, bisa masak, ngawasin nggak gitu, nggak ngerti. Tahu kita. Cuma kita menghargai profesi mereka. Itu aja. Saya bukan emosian, bukan enggak. Intinya emosi juga sih Pak itu. Gak apa-apa orang punya emosi. Ciri khas kok. Ya wajar. Ciri khas. Kalau begitu siapa? Kayak kasih abang kita digituin mau orang diem. Nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Mestinya kita harus memikirkan pekerjaan tuh, jangan memikirkan diri sendiri. Kita pikirkan mandor, pikirkan perusahaan, pikirkan tenaga kerja orang lain. Terus kayak gitu, nggak bisa kok. Wah, bukan bodoh amat, yang lain penting pekerjaan gua nggak bisa. Tapi untuk sekarang pengecoran jalan, Pak. Alhamdulillah jalan udah selesai, alhamdulillah. Walaupun tidak sesuai dengan rencana. Mestinya tadi itu kalau Persija tuh ngecor tuh, kalau pekerjaan tuh kita kerjakan yang susah dulu, barulah yang mudahnya. Itu yang bener. Itu kenapa metodenya seperti itu, Pak? Cuman tadi setelah saya dengar alasan dari pihak yang mengurusi masalah pengecoran hari ini, tadinya memang betul mengecorkan yang susah dulu. Karena tadi pihaknya, nah itu yang saya bilang, si oknumnya itu dari pagi aja, dari pertama datang udah bikin masalah, ya nggak mau diatur, ya hari ini terjadi kayak gini. Jadi kenapa saya kalau bekerja itu ngambil yang susah dulu? Teorinya gini, kalau kita mempekerjakan yang susah dulu, artinya walaupun kita banyak emosi, banyak capek, tapi kalau namanya masih segar, pemikiran gitu tuh masih fresh, masih berpikir lebih panjang lagi, lebih dewasa lagi, masih jernih. Iya, walaupun pekerjaan susah apapun, tapi kebalikannya, walaupun pekerjaannya gampang, ibarat tidur lah. Contoh lah, kita tidur, pekerjaan paling gampang kan tidur, tapi kita banyak masalah, nggak bakal bisa tidur, apalagi pekerjaan. Tenaga udah sisa, ya kan, waktu udah bukan waktunya kerja, kita pas mengerjain pekerjaan sulit, itulah kesalahan letak. Timbullah crash kita, makanya kita jadi perang di situ di lapangan itu. Itulah yang sering terjadi, makanya jadi pengawas itu tidak segampang orang, cuma ngawasin tang gambar. Enggak, kita tuh bukan hanya lihat gambar doang, kita pikirin situasi kiri kanan atas bawah, itu harus dipikirin. Terus kayak gitu. Ya emang bener kan? Iya benar. Pengawas kayak gitu kan, saya bilang. Jadi pengawas itu harus kayak angkot, jangan kayak kereta. Pikirkan sama Anda, ucapan saya itu, pengawas itu jangan kayak kereta, harus mesti kayak angkot. Itu. Terus saya jabarkan. Siap. Gitu. Oke. Oke, siap. Oh, makasih ya Pak Ya, untuk ini ya, Oke, informasinya siap. siapa. Iya, ketemu lagi di minggu depan Siap. ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Besok ada pengacara atau enggak, Pak? Besok kayaknya kita jadwalnya hari Senin, hari Selasa deh. Oh, siap. Ya, makasih ya, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam.